Ada dua nikmat yang paling besar yang kalau Allah berikan kepada kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika belum kita dapatkan, maka berusahalah, berdoalah kepada Allah untuk mendapatkannya. Yang pertama, nikmat ta'ah, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taat itu disebut sebagai nikmat yang terbesar? Ketika seorang hamba dalam dunia ini beramal saleh, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya itu, taatnya itu akan memberikan kebahagiaan kepadanya di dunia ini juga nanti di hari akhirat. Kalaulah kita katakan harta, kita mendapatkan harta itu tentu dengan bersusah payah. Ketika harta banyak kita miliki, maka rumah pun juga mewah, mobil pun juga mewah, penampilan pun juga mewah. Maka beramal, kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, itu artinya bekerja. Beramal sama dengan bekerja. Bekerja dalam dunia dapat balasannya uang cepat. Balasan beramal untuk akhirat, balasannya surga. Makanya dalam dunia ini orang-orang yang rajin bekerja, maka dia akan mendapatkan kesenangan, kekayaan, kemewahan. Alangkah berbahagianya hamba Allah itu jika dia diberikan oleh Allah kekayaan, juga dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat kita sesalkan ketika ada orang kaya tapi malah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian hamba Allah yang tidak mau melakukan ketaatan karena dianggap mengganggu urusan dunia ini, dianggap merugikan urusan dunia ini. Maka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita di dunia, sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak akan kekal. Tapi ketika kita taat kepada Allah, maka balasan yang Allah berikan kepada kita akan kekal abadi kita nikmati di hari akhirat nanti. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menjadikan kita sebagai orang yang taat, itu menandakan bahwa Allah Ta'ala ridha dan cinta kepada kita. Ketika Allah sayang dan ridha kepada kita, Allah pasti akan menjadikan kita sebagai orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada seorang hamba Allah yang berbuat durhaka maksiat kepada Allah, itu menandakan bahwa Allah tidak menyukainya, tidak menyenanginya, dan itu merupakan salah satu ciri bahwa orang itu akan dibalas oleh Allah dengan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan,
wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu, akan kami jadikan hidupnya hayatan thayyibah, hidup yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas pahala pekerjaan mereka lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dalam dunia ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang kaya, dia punya fasilitas yang lengkap, mewah dan sebagainya, itu tidak akan menjamin kebahagiaan yang dia rasakan pada saat itu, kecuali kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba Allah punya harta yang banyak tapi jauh dengan Allah, maka kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa adanya taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah sering mendengar berita di TV atau berita-berita yang pernah kita baca, banyak artis yang kalau secara materi dia sudah sangat berkecukupan, tapi selalu merasa tidak tenang, tidak tentram. Michael Jackson umpamanya. Hampir semua negara, banyak orang yang mengenalnya. Dia pergi datang ke negara-negara yang dia kunjungi, tujuannya untuk menghibur orang. Dia menghibur orang, dia bernyanyi, menghibur orang, menyenangkan orang, padahal dia sendiri jauh dari kesenangan. Sehingga di akhir-akhir hidupnya dia bahkan diberikan obat penenang, disuntik. Bahkan salah satu penyebab dia meninggal karena terlalu banyak obat penenang. Kenapa dia tidak tenang? Karena memang kebahagiaan yang sebenarnya tidak dia dapatkan. Kalaulah ada hamba Allah diberikan oleh Allah harta yang banyak, tapi kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lengkaplah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Man wajada halawatal ibadah ajilan fa huwa dalilun ala qabulil amal ajilan. Barang siapa yang mendapatkan balasan amalnya dalam dunia ini cepat, itu menandakan bahwa amalnya diterima oleh Allah di hari akhirat. Orang-orang ketika beribadah kepada Allah, salah satu yang Allah berikan adalah nikmat dan lezat di dalam ibadah itu. Ketika nikmat dan lezat ibadah kita dapatkan, itulah kebahagiaan yang sebenarnya yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah memberikan nikmat taat kepada kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita bahagia yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, wal ghinabi anha, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan Allah. Apa maknanya? Dalam bahasa tauhid sering diistilahkan dengan al-i'timadu 'ala Allah, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dalam hidup ini menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seseorang hamba. Banyak hamba Allah semakin pandai atau semakin kaya, banyak yang berpegang kepada makhluk. Ada yang berpegang kepada hartanya, ada yang berpegang kepada jabatannya, ada yang berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berpegang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang berpegang kepada selain Allah itu persis seperti sarang laba-laba. Artinya sangat lemah. Matalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, orang yang tidak berpegang kepada Allah, kama salil ankabut, itu diumpamakan dengan laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, selemah-lemah serapuh-rapuh rumah adalah rumah ankabut, rumah laba-laba. Lau kanu ya'malun, jikalau mereka mengetahuinya. Kalau orang dulu jahiliyah sebelum Islam, ketika terjadi sesuatu mereka mengembalikannya kepada alam. Begitu juga di akhir zaman, ketika terjadi sesuatu mereka juga mengembalikannya kepada alam. Artinya sesuatu terjadi dengan sendirinya dan akan hilang dengan sendirinya. Ini orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang imannya sempurna, orang-orang yang meyakini betul bahwa segala sesuatu itu Allah yang mengaturnya, segala sesuatu Allah yang menjadikannya. Maka Allah yang mengontrolnya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengontrolnya, Allah yang mendatangkannya, dan Allah pula yang menghilangkannya. Maka kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika pada masa sahabat, pada masa Nabi, ada sahabat membawa kendaraan pada saat itu onta. Ketika itu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah onta ini saya ikat atau saya lepaskan begitu saja, kemudian saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah menjawab, "Ikatlah onta itu wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka pemahaman agama yang benar, al-i'timad 'ala Allah, berpegang kepada Allah, bukan maknanya kita menghilangkan sebab, bukan berarti kita tidak berusaha, bukan berarti kita tidak berikhtiar. Pemahaman yang sebenarnya, kita tetap dengan sungguh-sungguh hati berpegang kepada Allah, tetapi tidak melupakan sebab-sebabnya. Maka ketika Allah mencoba kita dengan virus corona, dia adalah makhluk Allah. Dia tidak datang dengan sendirinya, dia tidak ada dengan sendirinya, dia tidak memudaratkan orang dengan kekuatannya, tapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, dan Allah juga yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan kamu. Orang yang tauhidnya benar, betul-betul meyakini bahwa yang memudaratkan, yang memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa yang memudaratkan itu bukan Allah. Ketika kita minum obat, siapa yang menyembuhkan? Allah, tapi usaha kita berobat. Ketika api membakar, siapa yang membakar? Allah, bukan api, tapi api itu sebagai sebabnya.
Ketika kita makan nasi, siapa yang mengenyangkan? Siapa yang memberi kenyang? Allah, bukan nasi. Begitu ilmu tauhid yang sebenarnya. Tapi banyak hamba Allah yang tidak mau kembali kepada Allah, tapi tok kembali kepada sebab. Inilah yang membahayakan akidah kita di akhir zaman ini. Maka kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah, berpegang kepada Allah bukan makna meninggalkan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-kali kita berpegang kepada ikhtiar tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling berbahaya. Makanya semakin canggih dunia, semakin berat tantangan iman kita kepada Allah. Ketika ada petani yang memupuk tanamannya, ketika tanamannya kuning, kemudian ditaruh pupuk, kemudian hijau, orang kadang-kadang hanya berpegang kepada pupuk. Siapa yang membuat tanaman itu subur? Katanya pupuk. Tapi kalau dalam akidah, dalam tauhid yang benar, yang memberikan kesuburan adalah Allah Subhanahu wa taala lewat pupuk itu. Maka kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah, cobaan yang sedang Allah timpakan kepada kita ini merupakan bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat dan lain sebagainya. Dulu orang-orang zaman dulu ketika ada bala dan musibah, mereka betul-betul semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan yang yakin bahawa Allah yang menurunkan dan Allah juga yang mengangkatnya. Tapi ada hamba Allah di akhir-akhir dunia ini hanya berpegang kepada makhluk, berusaha dengan sekuat tenaga, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keimanan dan kekuatan yang kuat, keimanan yang kuat. Mudah-mudahan iman kita, amal kita sempurna, dan mudah-mudahan Allah terus membimbing kita. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang yakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dan hidayahnya selalu menyertai kita.